Pemirsa TVRI Maluku, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang perjalanan sebuah stasiun televisi daerah. Kita akan menyelami sedikit cerita, dedikasi, dan juga semangat orang-orang hebat yang telah menghidupkan layar kaca TVRI Maluku. Dari ruang siaran hingga perkembangan teknologi yang terus bergerak maju, ada kerja keras dan juga pengabdian yang mungkin jarang terlihat oleh publik. Nah, kebetulan saya sedang berada di stasiun Bukit Greser. Mari kita buka lembaran cerita dan yang selama ini tersembunyi di balik kamera, di balik meja kontrol, dan di balik layar. Mari ikuti saya. Permisi, Om. Ya, Gimana kabarnya, Om Jack? baik. Baik, luar biasa. Om, maaf mengganggu waktunya nih, Om. Oke, silakan. Nah, kita hari ini membuat segmen di balik layar 33 tahun TVRI Maluku, Om. Nah, kita mau cari tahu nih bukan cari tahu ya, maksudnya kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih pengalaman dan juga suka duka teman-teman, terutama ya Om Jack yang sudah sangat senior di transmisi untuk berbagi kisah suka dukanya bekerja di transmisi, Om. Dan saya akan bertanya apa tugas utama di bagian satuan transmisi oleh Om Jack sendiri gitu. Jadi tugas utama saya di satuan transmisi sebagai operator pemancar. Ya. Jadi saya punya tugas itu untuk monitor siaran yang kita terima dari stasiun TVRI Maluku, baru kita pancar ke rumah-rumah. Nah, jadi pekerjaan hari-harinya seperti itu. Jadi kita di sini di transmisi ini cuma pekerjaan sebagai operator itu terima siaran dari pemancar, dari parabol. Itu kalau siaran dari Jakarta. Kalau dari Ambon juga seperti itu. Jadi kita terima di sini, terus kita pancar ke rumah-rumah. Nah, seperti itu. Kalau suka duka itu sebenarnya ya, kalau duka itu kan banyak. Setelah malam lampu padam, kita mesti bangun, kasih on genset, baru lihat pemancar semua, genset sudah jalan baik-baik, baru kita kembali istirahat. Nah, kalau kalau suka itu ya, di transmisi ini kan kerja santai, jadi kita selalu santai, cuma sewaktu-waktu itu saja yang kalau lampu padam. Nah, terus juga kalau malam hujan di parabol itu tergenang air, terpaksa kita sebagai operator pemancar harus membersihkan air yang ada di dalam parabol itu supaya siaran bisa berjalan normal kembali. Karena kalau air di dalam parabol itu tetap otomatis ada gangguan, ada layar bisa blank. Jadi kita harus bersihkan baru supaya dia bisa berjalan yang baik. Nah, Om, ngomong-ngomong soal pengabdian untuk TVRI Maluku, sekarang TVRI Maluku sudah 33 tahun. Om bekerja untuk transmisi atau bekerja di TVRI Maluku ini dari tahun berapa, Om? Jadi saya masuk di TVRI Maluku ini tahun 1990. Oh, Iya. 90. Tanggal 1 April tahun 1990. Saat itu kan saya kan bukan di transmisi. Nah, waktu itu saya bawa mobil. Waktu itu kan ada dua TVRI, ada dua. Satu TVRI stasiun produksi keliling dan satu TVRI stasiun transmisi daerah Maluku. Itu punya kepalanya beda-beda, punya pemimpinnya beda. Satu pemimpin transmisi, satu pemimpin SPK. Nah, beta ini ditempatkan di stasiun produksi keliling itu di SPK. Terus waktu tahun 93 stasiun buka, gabung semua jadi satu. Transmisi, SPK semua jadi satu. Jadi masuk di studio semua, di stasiun semua. Nah, di situ beta pindah, beta masih bawa mobil. Setelah tahun 98, beta pindah masuk di staf bagian umum. Nah, di staf bagian umum itu sampai tahun 2000
17. Baru beta pindah di transmisi. Terus tugas di STL sampai tahun 2020. Beta naik di transmisi Bukit Greser. Tahun 2020 beta naik di Bukit Greser sampai sekarang. Jadi sebenarnya Pak bilang beta senior di sini juga belum terlalu. Karena beta belum 6 tahun. Oh, belum 6 tahun. Belum 6 tahun. Jadi Desember 2006 baru 6 tahun. Jadi ada yang lebih senior di sini dari beta, Pak. Tapi mendengar dari penjelasan Om, kayaknya Om sudah bekerja lebih dari berbagai bidang selama bekerja di TVRI Maluku begitu. Iya. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi kalau di TVRI sudah tahu asam garamnya kita sudah tahu. Nah, kemudian kita lanjut nih Om, ngobrol-ngobrol di mata keluarga sendiri. Om, seperti apa? Maksudnya bekerja sebagai petugas transmisi, bagaimana pendapat keluarga selama ini, selama mengabdi untuk TVRI Maluku? Kalau keluarga aman-aman saja, nggak ada masalah yang memangnya kan ada. Yang penting kita kerja dengan ikhlas, ya keluarga juga senang, terima apa adanya. Oke. Lalu kemudian seberapa penting nih Om? Seberapa penting peran transmisi dalam keberlangsungan siaran TVRI menurut Om? Kalau menurut saya, transmisi ini paling penting. Karena apapun kalau sudah ada transmisi berarti tidak ada siaran. Walaupun kita sudah produksi bagus-bagus, tapi kalau transmisi nggak ada, percuma. Karena nggak ada siaran. Jadi yang sampai di rumah-rumah yang nonton itu, yang pemirsa nonton di rumah masing-masing, itu kan semua berkat dari transmisi. Berarti gambar bisa bagus, gambar bisa jernih, itu juga dari pemancar transmisi. petugas pemancar itu yang punya andil di sini Om ya, luar biasa sekali. Halo Kak Gis. Halo. Lagi ngapain Kak Gis? Biasa, rutinitas selalu dan selamanya. Wih, begini terus. luar biasa Kak Iya. Gis. Mari duduk dulu. Oke, boleh ya duduk? Silakan. Mau ngobrol-ngobrol nih Kak Gis, boleh ya? Boleh. Oke. Selama itu gratis, boleh. Kak Gis ini kan dalam rangka ulang tahun TVRI Maluku tercinta yang Oke. ke-33 tahun. Ya. Rencananya Al kesini tuh mau ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah ngobrol sama teman-teman yang ada di transmisi Greser soal pengalaman mereka berbagi suka duka selama menjadi pegawai TVRI Maluku gitu. Nah sekarang Al masuk ke program, pengen ngobrol nih sama Kak Agis yang Al ngerasa kayak, oh ini Kak Agis juga salah satu pegawai yang cukup senior di TVRI Maluku, khususnya untuk di bidang program gitu. Kak Agis boleh ya berbagi? Boleh. Oke, Kak Agis kira-kira Kak Agis nih kerja di TVRI Maluku tuh dari tahun berapa? Kalau Agis mau bilang senior sih tidak juga, karena ada juga yang Oke. lebih dari saya juga kan. Agis masuk di TVRI Maluku itu tahun 2008. Nah, di 2008 itu saya masuk, saya mengenal TVRI Maluku itu pada unit kerja keuangan. Oke. Di unit kerja keuangan, sambil kerja, tidak lama kemudian kita berubah status jadi P3K itu di tahun 2022. Saya dipindahkan ke program. Dan sampai dengan detik ini saya berada di program. Wow, keren. Nah, ngomong-ngomong soal program Kak Agis, sekarang Kak Agis berarti lintas bidang ya? Iya. Sebelum di program, sebelum di program di keuangan dulu. Nah, sekarang sudah di program. Kak Agis selama bekerja di program nih berapa tahun Kak? Udah berapa tahun ya? Dari 2022 sampai sekarang berarti berapa tahun? Kurang lebih hampir 4 tahun lah ya. 4 tahun bekerja untuk program. Kak Agis ngapain aja sih kalau di program? Tugasnya ngapain aja? Saya kan di program membuat rundown. Jadi setiap mata acara yang akan kita siar itu kita sudah siapkan dulu rundownnya. Nah, acara-acaranya apa saja yang akan kita tampilkan di esok hari ataupun di hari ini juga itu selalu kita siapkan dulu. Sesuai dengan dia punya pola yang sudah ditentukan dalam setahun. Seperti itu. Terus Kak Agis, soal rundown, misalnya contoh, bekerja sebagai seorang programmer, pasti kita tahu bahwa tanggung jawabnya cukup besar karena berkaitan dengan pola acara, durasi dan lain sebagainya. Selama bekerja sebagai programmer Kak, apa tantangan terbesar Kakak selama bekerja sebagai programmer? Jujur kalau mau bilang itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Itu mau bilang kenangan yang pahit iya, tidak pahit juga iya. Sangat-sangat.
Dan itu akan dikenang sampai entah sampai kapan baru saya bisa lupa. Waduh. Saat saya pertama kali buat rundown itu kalau kita salah buat di durasi situ kan berarti akan disalahkan ke kita, tidak sesuai seperti Ya, itu. ya. Dan pada saat itu saya dikasih coret spidol hitam oleh salah satu PD umum senior. Itu disitulah saya belajar, oh saya salah menghitung durasi ini. Nah di situ saya berpikir, oh jangan lagi, cukup terakhir ini sudah spidol hitam itu saya dikasih nilai oleh salah satu PD umum. Mau saya sebut namanya apa tidak? Boleh di-spill nggak sih? Boleh. Dia salah satu senior kami boleh di di-spill ya? seksi program, Ibu Yosina Lekrans. Ibu Yosina Lokrans. Mana sih Ibu Yosina? Oh di sana ya? Oh kameranya nggak bisa, dada dulu kamera. Ibu Yosi mah. Dan dari situ saya belajar, oh ya mungkin beliau membuat saya bisa paham bahwa tidak gampang membuat rundown ini. Kita harus benar-benar teliti dalam menghitung durasi agar tidak salah ke depannya lagi. Wah, Seperti itu. luar biasa. Terus ini Kak Gis, sekarang kita ngobrolin soal suka dan duka Kak Gis selama bekerja di TVRI Maluku. Bekerja untuk bagian keuangan sampai sekarang kan sempat UM juga ya Kak Gis, sempat Iya. sebagai UM juga, sekarang sebagai programmer juga gitu. Apa sih suka dukanya selama ini selama bekerja menjadi pegawai TVRI Maluku? Kalau bilang di bagian keuangan yang sudah belasan tahun Agis rasakan, penuh harus orang di keuangan itu harus penuh tanggung jawab besar. Waktunya dia akan tersita dengan keluarga, akan terbuang. Karena dia waktu hampir kebanyakan itu harus di kantor standby. Nah, kalau biarpun orang mau bicara seperti apa, tapi yang merasakan, kita yang merasakan. Oke. Mau dengan tidak mau ya, saya tetap harus bertanggung jawab selama saya masih ada di seksi keuangan seperti itu dulu. Dan setelah sudah dipindahkan ke program, saya merasa kumpul dengan keluarga sudah lebih banyak lagi, sudah tidak seperti yang dulu-dulu, seperti begitu. Itu mungkin yang tidak bisa saya lupakan lah. Banyaklah yang kita dapat dari TVRI sampai dengan detik saat ini. Nah, Kak Gis, Al sekarang mau ngobrol-ngobrol. Kita mau bertanya soal bagaimana, apa cikal bakal atau latar belakang Kak Gis bisa sampai bekerja di kantor ini di TVRI Maluku. Dulu Agis itu sering temani ayah nonton berita daerah. Nah, di situ Agis lihat, seandainya kalau saya kerja di TV ini. Oke. Tapi tidak membayangkan bahwa satu kelak saya akan di situ begitu. Cuman cita-cita anak SD seperti itu kan. Nah, pada saat ayah bilang, Agis ada penerimaan penyiar. Disitulah saya disuruh masuk untuk tes. Tapi alhamdulillah saya gugur. Gugurnya? Gugur karena suaranya tidak sesuai. Oke, Cempreng ibaratnya seperti itu. Jadi Oke. tidak bisa. Hari itu saya dites oleh banyak senior. Ada Ibu Carolina Tomasoa yang tes saya. Dan itu alhamdulillah saya gugur. Itu bersyukur saya gugur alhamdulillah gitu kan. Nah rezekinya saya tak tahu bisa bagaimana kok saya balik dipanggil lagi karena keuangan butuh orang ya saya dapat di keuangan seperti itu pas di tahun 2008. Oh 2000 berarti 2008 itu pertama kalinya Saya bekerja mengenal TVRI di TVRI Maluku. dan dari TVRI lah saya belajar bahwa kita harus berdisiplin karena saya orangnya memang dari awal karena kita belum bekerja di mana-mana, kita masih bebas, namanya belum ada tanggung jawab apa-apa, jadi belum ada rasa disiplin seperti bagaimana begitu ya. Pada saat saya kerja di sini baru saya tahu, saya harus berubah, mau dengan tidak saya harus berubah, seperti itu. Keren. Nah, Apalai Ali, kita ngomong-ngomong ingat soal dulu apa? ulang tahun TVRI yang ke-33, harapan dari seorang Balkis untuk TVRI Maluku di usia yang ke-33 tahun. Sudah sangat dewasa loh, ini kalau orang Matang. 33 itu sudah sangat matang, sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah pasti ya, 33 tahun. Gitu loh. Untuk TVRI Maluku khususnya yang sudah berulang tahun di saat ini yang ke-33 tahun itu bukan lagi usia yang kekanak-kanakan tapi itu sudah amat sangat dewasa. Agis berharap TVRI bisa lebih bijak dalam menanggapi segala masalah apapun, lebih baik ke depan dan bisa menjadi panutan untuk kami ke depannya nanti. Karena di TVRI inilah tempat saya mencari nafkah untuk anak-anak. Terima kasih TVRI. Wow.
Nah pemirsa, kalau tadi kita udah ngobrol dengan rekan senior di bagian program, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan yang ada di redaksi berita. Nah pemirsa TVRI Maluku, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kak Agis di bagian program, sekarang saya sudah ada di redaksi berita dan sudah ketemu dengan Kak Abdul Yasir Tuanita sebagai produser juga, produser senior di sini, pegawai senior. Kita akan bincang-bincang dulu Kak Yasir nih. Boleh ya Kak Yasir ya kita? Boleh sekalian, boleh. Oke, kita akan mendengar bersama bagaimana Kak Yasir bisa berbagi cerita suka dukanya selama menjadi pegawai di TVRI Stasiun Maluku. Pertanyaan pertama adalah, Kak Yasir, sejak kapan sih kerja di TVRI Maluku? Oke, kalau untuk sejak kapan mulai masuk itu daftarnya tuh di 2006 akhir. 2006. Akhir, tapi mulai masuk tuh sekitar April 2007. April 2007 itu statusnya sih masih kontrak ya, itu sebagai penyiar karena masuknya sebagai penyiar. Oke. 1 tahun kemudian di 2008 ini status jadi full time sebagai penyiar juga tapi nyambi reporter. Oke. Jadi 2008 kalau itu untuk efektifnya. Jadi 2008 itu sampai sekarang kira-kira udah hampir 20 tahun ya. Iya, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Luar biasa sih Bang. Kita boleh uzur juga ya. Tapi sudah cukup lama gitu. Iya, betul. Nah, Kak Yasir sekarang untuk saat ini di berita sebagai seorang produser ya? Ya, kalau untuk sekarang memang sudah tambah apa ya? Job desk sendiri. Job desk lagi ya. Produser di beberapa acara yang ada dalam redaksi di pemberitaan. Wah, untuk pekerjaan sendiri Kak, untuk voksi Kak Yasir sehari-hari di berita itu ngapain aja sih Kak? Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu apa aja yang dikerjakan oleh tim redaksi di pemberitaan khususnya di TVRI Maluku. Kalau untuk penyebaran dalam penugasan kami setiap hari itu tugas utama itu adalah reporter, mencari berita, mencari berita mulai dari ke lapangan, kemudian mengumpulkan data, mewawancara narasumber dan kembali membuat berita. Nah, seri ini seperti itu. Kalau tugas tambahan kita mengawal beberapa paket yang ada dalam bagian juga dari berita ya, current affair yang kebetulan dipercayakan udah setahun memegang current affair di sini dan olahraga. Jadi ada beberapa paket berita, program berita ya. Saya sendiri mulai mengawal itu. Salah satunya ada paket acara terbaru yaitu Inspirasi Indonesia. Ada juga paket Maluku Sport. Terus ada program Negriku. Ada yang langsung turun sebagai produser, ada juga cukup memantau ketika teman-teman menugaskan beberapa teman-teman yang tergabung dalam current affair. Jadi boleh dibilang kesibukannya juga ya lumayan, tapi ya karena memang tuntutan profesi harus dibawa itu. Keren. Nah, terus ngomong-ngomong kayak kalau dari penjelasan Kak Yasir ini cukup banyak pengalaman yang sudah Kak Yasir tuai di sini sebagai seorang pegawai TVRI Maluku. Terus selama perjalanan waktu Kak Yasir bekerja kurang lebih 20 tahun ya, ada nggak kesan atau hal yang paling dirasa kayak penjadi TVRI Maluku yang paling berkesan bagi Kak Yasir sendiri? Oke. Kalau flashback dari awal sampai saat ini, ada satu momen tuh yang kayak dibilang unbelievable. Oke. Kayak ini mimpi atau enggak ya? Itu di tahun 2009. 2 tahun saya sudah di TVRI, terus 2009 waktu kepala stasiunnya Pak almarhum Bintali Hasan. 2009 tuh langsung dipanggil sama pimpinan. Ya Sir, kamu nanti berdua sama Eni, kamu ke Jakarta buat baca nominasi Gatra. Oh my God, 2009. Waktu saya belum apa-apanya di TVRI lah. Waktu itu, oh my God, kenapa harus saya gitu? Karena pikir kan baru berapa tahun lah. Terus langsung disuruh berangkat ke Jakarta, naik panggung Gatra, membaca nominasi Gatra. Itu nervous. Oh luar biasa. Karena untuk kalau di Ambon sendiri kan, ya paling waktu itu cuma baca berita ya. Iya. Untuk bawa dialog pun belum dikasih tugas. Dan ini harus ke Jakarta, naik panggung Gatra, ketemu penyiar-penyiar yang katakanlah udah punya nama di daerah mereka masing-masing. Itu sangat-sangat saya pikir itu is miracle bagi saya, suatu keajaiban. Kenapa? Karena tidak pernah bermimpi untuk bisa muncul di layar TV nasional
biasa sih. di panggung teater yang begitu berkelas ya. Ya, Itu sangat dan itu menjadi satu motivasi bagi saya untuk kembali ke Ambon untuk bagaimana how to create, how to do the best untuk TVRI biar orang tuh lebih mau menonton layar TVRI. Keren. Dan itu menjadi tanggung jawab saya untuk bikin TVRI biar lebih menarik gitu. Luar biasa. Itu kesempatan Mas yang luar biasa ya. Jarang-jarang ya Benar. orang dapat itu. Dan sampai hari ini belum ada yang berkesempatan seperti Kak Yaser kali ya membacakan nominasi Gatra sampai hari ini. Itu sih. Dan oke, kita lanjut yang terakhir nih Kak. Kak Yaser, kita kan sekarang TVRI Maluku sudah berusia 33 tahun. Usia yang sudah sangat matang. Kalau manusia tuh kayaknya sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya karir Punya cukup cucu oke juga. gitu kan. Mungkin Kak Yaser bisa menyampaikan pesan untuk lembaga tercinta kita ini di ulang tahun ke-33. Yang pasti kalau bertambah usia saya pengennya rumah saya ini sudah saya anggap sebagai rumah kedua saya. TVRI itu harus tetap fight, harus tetap berdiri, harus tetap berkompetisi dengan media-media yang lain dan tetap harus menjadi rujukan untuk masyarakat Maluku dalam hal mungkin informasinya, mungkin acara-acaranya biar tetap ada di hati penonton. Nah, sebagai bagian dari TVRI saya juga punya tanggung jawab untuk bagaimana meng-create konten-konten TVRI itu biar tetap menjadi pilihan Betul. penonton di Maluku pada umumnya gitu. Tepuk tangan dulu dong, Kak. Luar biasa. Oke, terima kasih waktunya Om Abdul Yasir Tuharita untuk waktunya sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi ilmu juga apa saja yang dikerjakan. Jadi kita semua tahu ya apapun yang dikerjakan di ruang redaksi ini memang terlihat santai tapi itu punya tanggung jawab cukup besar. Tantangannya juga betul besar. sekali. Dan Kak Yasir ini juga orang yang sangat profesional sekali dalam bekerja salah satu pegawai panutan di TVRI Terima kasih Maluku. Alat Label ini luar biasa. Oh. Ya sukses ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Komisar untuk waktunya dan selamat bertugas kembali. Baik, siapa? Siap. Bertugas kembali Al. Dan kita akan lanjut ke orang terakhir kayak ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau sekarang udah di berita, sekarang kita akan beralih ke bagian operasional di Master Control Room. Nah, pemirsa, tadi kita dari redaksi pemberitaan, sekarang saya sudah tiba di Master Control Room dan sebentar lagi akan ada program Maluku terkini dan saya sudah bersama dengan Kak Eni. Nah, Kak Eni ini adalah salah satu dari pengarah acara beritanya di TVRI Stasiun Maluku yang cukup senior juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol ngapain aja sih Kak Eni selama bekerja di dalam control room ini gitu ya. Halo Kak En, boleh jelasin sedikit dong? Boleh dong. Mungkin jangan langsung apa aja dikerjain, kita tanya dulu Kak Eni dari tahun berapa sih kerja di TVRI Maluku? Ayo tebak, tante kerjanya tahun berapa tante? Tante ya, saya om berarti ya ini. Kerjanya dari umur 17 by the way. Dan resmi jadi pegawai di TVRI Stasiun Maluku dari umur 18 tahun di tahun 2009. Waduh, masih belia sekali kerja. Sangat bocil ya. Sangat bocil. Luar Bocil. biasa. Itu pertama kali langsung reporter kayak ini? Pertama kali jadi penyiar. Kemudian kinda jump into reporter and then here and there, sekarang jadi program director dan produser. Luar biasa. Itu sudah berapa jabatan ya diemban berarti ya? Banyak. Banyak sekali. Reporter, sekarang produser, Sekarang produser, pengarah acara berita. Luar biasa. Betul sekali. Keren sih emang ini. Ya kan? Terus ini kayak ini. Ini kayak ini selama bekerja di Master Control Room ini, ya kan? Apa aja sih kerjaannya? Maksudnya bisa dijelasin nggak ke pemirsa Oh, gitu? bisa dong. Jadi Tugas ibaratkan redaksi itu adalah restoran misalnya ya. Ya. Kalau tadi di keredaksian itu ada editor, ada reporter yang bertugas untuk ngumpulin bahan masakannya misalnya. Terus dipotong-potong, diproses, dimasak. PD dan penyiar adalah yang bertugas untuk men-serve itu semua di layar kaca. Jadi untuk sampai ke layar kaca dan dinikmati oleh semua pemirsa butuh ada kerja dari PD berita dan disupport oleh teman-teman dari teknik. Jadi kita yang memandu gambar masuk keluar penyiar. Pokoknya semua kelancaran yang ada di layar kaca ada di mikrofon ini dan di kursi panas ini. Oke. Luar biasa. Kau ini udah berapa tahun kayak ini untuk bekerja sebagai pengarah acara? Untuk jadi program director kayaknya sekitar 7 tahun mungkin. Cukup lama ya? 7, iya cukup lah, 8-7 tahun. 7 tahun. Gitu ya? Iya, sekarang tahun berapa by the way? 2026. Oh, 7 tahun? iya, sekitar 7 tahun, 8 tahun. Lumayan ya? Luar biasa. Nah, Kak,
Ngomong-ngomong soal pengarah acara, ini pasti pekerjaan yang sangat besar sekali tanggung jawabnya, apalagi seputar berita, ya kan? Nah, kita mau tahu Kak, selama bekerja, tantangan apa yang Kak Eni ngerasa kayak ini sangat challenging sekali ketika saya mengemban tugas sebagai pengarah acara berita, PD berita? Untuk PD berita mungkin tantangannya, karena setiap hari skema pekerjaannya kan sama ya kalau untuk PD berita. Kita tahu kapan masuk, kapan keluar, iklan dan lain-lainnya. Biasanya tantangannya hanya untuk memenuhi durasi biasanya kalau di berita. Tapi kalau untuk profesi program director akan sangat challenging kalau dipercayakan untuk jadi program director live event misalnya. 17 Agustus, itu cara memilih gambarnya harus yang tepat agar supaya pemirsa yang di rumah tuh bisa menikmati semua atraksi yang ada di live event itu dengan full. Wow. Jadi bisa bayangkan siapa yang menjadi PD pada saat siaran Piala Dunia? Wow, matanya ada 3.000 pemirsa. Itu fokus sebenarnya. Feelingnya juga harus oke dalam apa namanya? Feeling, fokus, ya kan? itu semua diuji kalau misalnya jadi program director. Wow, luar biasa. Ada tips tersendiri Kak untuk pemirsa di rumah? Mungkin ada yang berminat menjadi program pengarah director. acara di TVRI Betul. Kalau film Korea kan bilangnya PD NIM. PD NIM. Nah, kalau mau jadi PD NIM, sepertinya harus mulai dulu dari yang paling bawah. Mulai dari reporter dulu. Jadi kira-kira kita bisa merasakan a little bit of everything. Rasa di sini, rasa di situ, dan yang paling penting sudah ada depan layar dulu karena basicnya dari penyiar. Jadi we kind of know how it works dari depan. Sekarang tinggal dibawa pekerjaannya dari belakang layar. Jadi kira-kira setelah merasakan sensasi di depan layarnya, sensasi di belakang layarnya, fantastis. Beda. Kalau mau jadi program director, yang harus dimiliki adalah fokus sebenarnya. Itu aja sih, fokus. Fokus ya kuncinya. Fokus dan percaya diri. Karena teman-teman yang ada di kiri kanan itu semuanya mendengarkan kode dari kita. Standby. Betul. Oke, sekarang tadi ngomongin profesi, sekarang kita ngomongin suka duka. Cukup lama ya, dari tahun 2009, sekarang 2026, sudah cukup banyak pasti. Berapa tahun itu, Pak Al? Hampir berapa ya? Do the math. Ini editor 20 tahun lebih lah ya. Editor tolong di-insert, kita lagi hitung. 20 tahun lebih lah ini ya, 20 tahun lebih mengabdi untuk TVRI Stasiun Maluku. Tentunya banyak suka dan duka. Boleh dong Kak di-share suka dan dukanya selama bekerja sebagai... Sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, kalau di TVRI Stasiun Maluku ini lebih banyak sukanya. Asik. Daripada dukanya. Ini bener ya? Editor kasih gaji. Ya? betul. Tapi ada satu cerita yang tidak akan pernah bisa dilupakan sampai sekarang. Dulu waktu itu belum menikah, masih muda juga. Bersama dengan kru syuting ke Seram. Kenapa tuh? Kita hampir innalillahi. Astagfirullah. Meregang nyawa, hampir bertaruh nyawa. Dikarenakan remblong pemirsa. Iya, jadi dalam situ ada dua pasangan suami istri. Dua yang adalah kru, ya dua pasutri yang pada saat itu kalau mereka innalillahi berarti anak mereka jadi yatim piatu. Tapi untungnya tidak ya. Itu adalah bagian dari suka duka. Terus kerja di TVRI ini mengajarkan banyak hal. It humbles me in every way gitu. Jadi ketika kita merasa sudah cukup, ternyata ada juga yang lebih challenging. Jadi it keeps getting bigger and we keeps growing. Gitu. Dan pengalaman di TVRI yang tidak pernah bisa dilupakan selain hampir menuju sakratul maut. Betul. Hampir menuju surga yang kekal itu. Surga yang kekal itu G20. Itu baru ya? Itu baru 2023. Yes, tapi itu bukan sebagai PD, tapi jadi reporter. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat kayaknya itu keren banget sih. Editor tolong dibantu ya biar heboh. Oke, kayak ini kita tahu kan bahwa bukan nanti sih ya. Anggap aja kita sekarang sudah berusia 33 tahun TVRI Maluku tercinta. Ya. Kayak ini juga turut mengawal perjalanan dari proses ya kan? Berproses untuk TVRI Maluku sampai hari ini ya kan, untuk masyarakat. Tentunya ada harapan dari Kak Eni. Boleh dong di share pengalaman, bukan pengalaman, itu tentunya lebih ke harapan untuk TVRI Maluku di 33 tahun yang sudah cukup dewasa. Jadi ini adalah waktu yang sangat menarik bekerja di TVRI sekarang karena age gap di dalam pegawai itu jauh sekali. Ada yang baby boomers, ada yang millennials, ada yang Gen Z. Dinamika pekerjaannya tuh hari-hari ini tuh sangat kencang gitu karena age gap-nya cukup tinggi. Ada yang millennials, sama Gen Z kan dekat toh. Millennials dan baby boomers, jadi budaya kerjanya mungkin
here and there and everywhere. Ya. Tapi harapannya semoga dengan range umur yang begitu luas, dari baby boomers atau yang Gen Z, millennials bisa belajar dari baby boomers, dan baby boomers yang masih bekerja dan berkarya juga tidak menutup diri dari millennials dan Gen Z. Jadi kerjasama itu yang harus kita bangun sebenarnya. Kalau dari TVRI overall, insan TVRI itu insan yang bertumbuh. Jadi tidak ada harapan spesifik, hanya semoga dinamika pekerjaan di antara 3 generasi yang berbeda ini bisa berjalan beriringan dan saling memperkaya. Luar Gitu. biasa. Ini tolong dikasih hati-hati. Oke, Dikasih Kak Eni, hati. oke, tadi kita sudah ngomongin profesi dari Kak Eni, pengalamannya, suka dukanya, dan terima kasih banyak Kak Eni ya. Terima kasih banyak. Pokoknya harapan terbaik. Ucapin dong selamat ulang tahun untuk TVRI Maluku ke Oke, 33. biar kayak anak games. Benar. Pelan tapi bermakna ya. SMR. Luar biasa. Oke Kak Eni, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman, Terima kasih, suka dan duka. Des. Dingin juga ya ternyata Dingin ya, ini kalau walaupun cuma berapa ditanya menit ya. Bu, saya mau wawancarai MC Kondang, Astaga, presenter Nadia. Kondang. Sudah cukup, waktu saya sudah habis. Oke, terima kasih. Mau Kak Eni. kerja. Siap. Oke, terima kasih Terima Kak Eni. kasih. Pamit ya. Dah. Bye-bye. Pemirsa, tak terasa perbincangan kita hari ini membawa kita menyusuri lorong waktu, melihat bagaimana semangat, dedikasi, dan juga cinta terhadap dunia penyiaran tumbuh dan bertahan selama lebih dari 3 dekade. Dari cerita para pegawai senior, kita belajar bahwa di balik setiap tayangan yang hadir di layar kaca, ada kerja keras, pengorbanan, dan komitmen yang luar biasa. Selama 33 tahun, TVRI Maluku bukan sekedar stasiun televisi, tetapi rumah bagi para insan penyiaran dan jembatan informasi bagi masyarakat Maluku. Perjalanan ini tentu belum berakhir. Waktu akan terus berjalan, teknologi akan terus berkembang. Namun nilai pengabdian dan semangat melayani publik harus tetap menjadi fondasi. Saya Al-Siddiq Odearo mohon pamit undur diri. Selamat ulang tahun TVRI Stasiun Maluku ke-33. Semoga selalu menjadi media pemersatu bangsa.